Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Basis kultivasi yang naik lebih tinggi saat ini, dan tidak ada kesengsaraan surgawi yang tampaknya menimbulkan masalah sekecil apapun. Begitu dia mencapai langkah nyata sejati, 100 juta partikel mega mammoth lainnya terbangun. Kekuatan 9 gading mammoth hampir cair saat dituangkan ke Yangqi, mengisinya dengan kekuatan yang berasal dari Draco Mammoth Iblis Abadi tingkat menghancurkan. 400 juta mega mammoth. Oh, Yangqi melambaikan tangannya, menggali tanah emas dalam jumlah besar. Biasanya, neraka Mahanata begitu kuat dan tahan lama sehingga bahkan para bijak agung langkah ke-8 atau ke-9 pun tidak dapat membukanya. Tetapi bagi Yangqi, itu sama lunaknya dengan tahu, dan dia bisa menggalinya semudah meniup debu dari bahunya. Bas, vena besar biji bawah tanah yang menyerupai naga cakar ditarik ke atas, dan energi abadi berkembang. Tentu saja, bagi kebanyakan pembudidaya itu akan dihitung sebagai energi iblis. Salah satu urat biji yang dia gali meledak menjadi api, menjadi kekuatan yang memicu formasi mantra dan melanjutkan penghancuran gading mammoth. Akibatnya, peningkatan kultivasi Yangqi hanya dipercepat. Tiba-tiba, portal nerakanya meletus dengan lautan darah yang sepertinya membasuh dan membersihkannya, sampai mereka menjadi gerbang yang terbuat dari daging dan darah asli yang memancarkan aura legiun dewa. Pada saat yang sama, permukaannya ditutupi dengan tanda segel, desain kompleks yang tak terhitung jumlahnya, gambar, dan prasasti tekstual yang menjadikannya portal paling suci. Puluhan iblis-iblis demi immortal terbang keluar dari portal, juga iblis raksasa, binatang buas, ular, dan bahkan infernal fog. Sayangnya, dia saat ini terbatas untuk bisa memanggil demi immortal kecil. Meski begitu, itu adalah pemikiran yang menakutkan. Lagi pula, tingkat kekuatan apa yang bisa diperintah oleh 100.000 iblis-iblis demi immortal kecil itu akan menyebabkan kejutan besar bahkan di dalam Titan Emperor Collegium, di mana level demi immortal adalah persyaratan untuk dinobatkan sebagai siswa kerajaan. Tentu saja, saat Yangqi naik melalui langkah-langkah tingkat sage besar, dia akan mampu memanggil iblis-iblis yang semakin kuat, termasuk yang berada di urutan kedua, ketiga, dan keempat. Akhirnya, dia bahkan akan bisa memanggil urutan kelima, Raja Iblis. Pada saat itu, Yangqi akan dapat memanggil pasukan yang bahkan ditakuti oleh para tetua di Titan Emperor Collegium. Itu bahkan tidak menyebutkan peningkatan yang akan datang dari area surgawi abadi. Jika dia memberkati iblis-iblis demi Immortal Tyrant dengan lingkaran cahaya, mereka akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Dan kemudian ada tangan Mahadewa yang esa. Langkah Raja Cahaya adalah tentang pencerahan hukum magis waktu. Meskipun saya sudah mendapatkan pencerahan jiwa, saya juga membutuhkan pemahaman praktis. Di antara orang bijak agung, langkah kelima adalah batas air yang tidak mudah dilampaui. Duduk bersila, dia memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Peningkatan kekuatan yang cepat dan dramatis yang dialami Yangqi juga berdampak pada klon abadinya di benua Sage Monarch. Saat ini, tingkat kekuatan klon benar-benar melampaui dirinya yang sebenarnya. Luar biasa, pikir klon itu. Diriku yang sebenarnya ada di neraka Mahanata, dan telah mencapai langkah sejati-sejati. Dan energi yang dia proyeksikan kepada saya luar biasa. Saat klon itu duduk di sana di Sage Monarch City, sebuah lubang cacing muncul di atas kepalanya, menuangkan energi sejati prasurga ke dalam dirinya dan memungkinkan dia untuk meningkat setiap saat yang berlalu. Klon itu tidak dapat mengolah kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, tetapi dia telah bekerja pada Kaisar Giok mendalam Welkin Exalted Celestial God Dao, sehingga energi vital dari dirinya yang sebenarnya mendorongnya lebih tinggi dan lebih tinggi. Diri sejati adalah sumber kekuatan klon, oleh karena itu, ketika diri sejati meningkat, begitu pula klon. Tentu saja, jika diri sejati mati, begitu juga klonnya. Benua Sage Monarch telah meningkat secara dramatis belakangan ini. Itu telah menyerap benua Kuik Fajar, bersama dengan mayat Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan demi immortal perdana, ditambah lebih dari 100 demi immortal yang terhormat. Dan itu belum termasuk benda-benda abadi dan batu roh. Sekarang, itu jutaan kali di atas tingkat benua kaya subur yang lama. Anak-anak yang lahir di sana memulai sebagai master energi fase ke-9, dan bahkan dengan pelatihan minimal mereka dapat mencapai tingkat Leviathan. Hukum ajaib. Tiba-tiba, aliran kekuatan lain memasuki klon abadi dan dia mendapatkan banyak aspek pencerahan baru. Melambaikan tangannya, dia mengirimkan aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya ke udara,
yang menembus ruang abu-abu benua Sage Monarch dan menyebabkan garis-garis batu giok muncul di dalamnya. Saat garis-garis batu giok meluas dan saling bertautan, seluruh benua Raja Sage berubah menjadi apa yang tampak seperti planet yang terbuat dari batu giok itu sendiri sempurna, lengkap, dan sempurna dalam segala hal. Apa yang terjadi di sini? Yang Zhan berkata, matanya tiba-tiba terbuka. Mengapa rasanya hukum magis ruang angkasa di benua Sage Monarch tiba-tiba tumbuh lebih kuat? Mereka tidak lemah seperti sebelumnya. Dia bukan satu-satunya. Pakar top lainnya, seperti Kaisar Hantu Yama, Kanselir Sun Moon, Jun Tianchou, Hua Tianxiong, Hua Fengfeng, dan lainnya, semuanya memiliki reaksi yang sama. Semua saudara kandung Yang Qi sekarang adalah orang bijak hebat dan mereka bisa merasakan hukum magis berubah, menyebar seperti rantai batu giok untuk menstabilkan ruang dan membuatnya lebih aman. Biasanya, seseorang perlu mencapai transformasi legendaris ketiga, transformasi ruang void, untuk dapat merobek celah keluar angkasa dan menembusnya. Selalu seperti itu di benua kaya subur. Tapi sekarang, seni energi tipe giok yang dibudidayakan oleh klon Yang Qi membuat ruang menjadi jauh lebih sulit. Pada titik ini, transformasi ketiga pasti tidak akan menjadi ambang untuk menembus ruang. Faktanya, bahkan legendaris Yin Yang atau domain pribadi tidak akan dapat melakukannya. Paling-paling, mereka akan bisa terbang. Semakin kuat sebuah pesawat, semakin kokoh ruangnya dan semakin sulit untuk menembusnya. Seharusnya, di dunia abadi, tidak mungkin bahkan orang bijak besar untuk melakukan teleportasi. Hanya demi Immortals yang bisa berjuang untuk berhasil pada mereka. Hebat, kata Yang Zhan. Dengan ruang angkasa menjadi lebih stabil, kenaikan benua ke tingkat yang lebih tinggi akhirnya datang. Kier ingin tempat ini menjadi planet kultivasi, tempat yang jauh lebih unggul dari benua Kuik Fajar yang lama. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup untuk melihat hari di mana tempat ini menjadi sebuah planet, kata Kanselir Sun Moon dengan penuh semangat. Bisakah kamu percaya bahwa putra mahkota yang picik dan sangat arogan mencoba membuatku berpihak padanya? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Yang Qi? Kanselir demi Immortal benar-benar buta untuk memberikan semua dukungannya kepada putra mahkota. Sayang sekali Kanselir demi Immortal selamat. Meskipun, mengingat semua hal yang telah terjadi sejak saat itu, saya yakin dia akan melakukan sedikit lebih banyak daripada bersembunyi di balik bayang-bayang selama sisa hidupnya. Aku tidak percaya saudara, sumpah kita begitu perkasa. Itulah yang dipikirkan oleh banyak saudara kandung Yang Qi. Mereka semua sangat tersentuh, dan tahu bahwa mereka akan menuai banyak hadiah saat mereka terus mencapai level yang lebih tinggi. Jauh di dalam gunung gantung, dalam hubungan spasial tanpa nama, Bunda Suci membuka matanya. Apa saya tidak percaya cloning Kier mencapai tingkat yang begitu tinggi dalam budidaya Jade Emperor Profound Welkin Exalted Celestial God Dao. Dia sudah mendapatkan pencerahan dari Pre-Heaven Jade Sos. Biasanya, perlu ribuan tahun untuk melakukan itu. Benua Sage Monarch seperti bola giok yang berkilauan, meskipun semua cahayanya diproyeksikan ke dalam, bukan keluar, yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat menyebarkan energi vitalnya sendiri dan tidak kehilangan apapun. Dalam beberapa hal, munculnya sebuah benua menjadi sebuah planet seperti proses kultivasi manusia. Sementara itu, di kedalaman kehampaan, sepasang mata berkilauan dengan kebencian. Kutukan. Pemilik mata itu seolah memancarkan aura seorang pemimpin, seolah sudah terbiasa menduduki jabatan yang sangat tinggi. Namun, sekarang, dia tidak menduduki jabatan seperti itu. Dia adalah musuh lama Yang Qi, seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada putra mahkota. Dia adalah Kanselir demi Immortal, yang telah lama bersembunyi di Titan Emperor Collegium, berharap mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Tanpa diduga, dia sekarang adalah demi Immortal. Namun, hanya dengan melihat benua Sage Monarch mencapai ketinggian baru menyebabkan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan menggelegak di hatinya. Bunda Suci dan Yang Qi telah menampilkan pertunjukan yang mengesankan baru-baru ini. Mereka memusnahkan armada bintang utara, dan bahkan menghancurkan benua gempa fajar. Mereka juga memusnahkan putri suci dari katedral Quick Dawn. Saya tidak bisa membantu salah satu dari mereka. Ada bekas rasa sakit di wajah rektor jelas, dia benar-benar memiliki perasaan terhadap putri suci. Bagaimanapun, dia telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi putranya, putra mahkota. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mencapai apapun selain melihatnya mati. Dan sekarang, putri suci sendiri telah mati dan menjadi bagian dari esensi benua baru ini. Hasilnya adalah rasa sakit yang hampir tidak bisa ditanggung Kanselir. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun selain menyaksikan orang-orang yang dia cintai dibunuh. Jadi, Yang Qi, kamu lolos dari Myriad Worlds Monarch Chart.
Iya, aku masih tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu dan SWAT 17 membuat pertunjukan besar saat kamu kembali ke Invincible Society, bahkan sampai membunuh seorang siswa bangsawan dari Hegemon Society. Itu seharusnya lebih dari cukup bagi saya untuk menyebabkan Anda kesulitan tanpa akhir. Ada banyak orang yang membenci Invincible Society sekarang. Hari-hari akhirmu telah tiba. Mengayunkan lengan bajunya, dia berbalik untuk pergi. Kanselir demi immortal seperti ular berbisa yang terluka, bersedia untuk tetap bersembunyi selama yang dibutuhkan untuk mendaratkan satu gigitan mematikan ke Yankee. Sayangnya, semakin banyak waktu berlalu, semakin kecil kemungkinan dia akan berhasil. Basis kultivasi Yankee terus menanjak, dan bahkan klonnya berada di luar kemampuan kanselir demi immortal untuk mengejarnya. Dalam keputusasaannya, Rektor telah memutuskan bahwa dia perlu mencari bantuan dari luar. Sambil menggertakkan giginya, dia bersiap untuk pergi, tetapi sebelum dia bisa, seseorang mendecakkan lidahnya. Yah, jika itu bukan kanselir demi immortal yang terkenal, jenius kultivasi. Sayangnya, Anda tidak lebih dari guk-guk liar yang menyedihkan saat ini. Anda tahu, Anda mungkin bisa mendapat manfaat dari bantuan saya. Siapa di sana, kanselir demi immortal berkata, berputar kaget menemukan seseorang melayang tepat di depannya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian kuning, dengan potongan bas. Dia tampaknya dalam semangat yang baik, namun saat dia menatap bola giok yang merupakan benua Sage Monarch, matanya berkedip-kedip dengan racun yang mematikan. Seolah-olah dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan akan menyerang tempat itu kapan saja. Ini adalah penerus Raja Immortal Slayer, yang menderita di tangan Yankee di Myriad Worlds Monarch Chart. Meskipun dia hanya seorang Great Sage langkah ketiga, auranya jauh melampaui kanselir demi immortal, sampai pada titik di mana sepertinya pertarungan antara keduanya bukanlah kontes. Kesadaran itu menyebabkan kanselir demi immortal menggigil ketakutan dan rambut di belakang lehernya berdiri. Jangan takut, kata pemuda itu sambil tertawa. Aku tidak memberimu niat buruk. Tapi aku benci Yankee itu. Dia mengacaukan saya di Myriad Worlds Monarch Chart dan sangat diuntungkan karenanya. Misalnya, apakah Anda tahu bahwa dia memiliki lebih dari 100 telur cacing baptis purba? Apa kanselir demi immortal berseru kaget? 100 apa kamu yakin saya pikir hal-hal itu fiksi? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak? Dengan perencanaan yang cerdas, jawab pemuda itu. Dia menipu seluruh kelompok ahli top dan mengambil telur langsung dari bawah hidung mereka. Bagaimana menurutmu jika tersiar kabar tentang itu akan menyebabkan keributan besar di Titan Emperor Collegium. Saya yakin orang-orang tua di sana akan mencoba memaksanya untuk menyerahkan mereka, dan jika itu terjadi, kami pada dasarnya bisa menyerang Yankee tanpa mengangkat tangan. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Kanselir demi immortal berkata dengan curiga. Pemuda berbaju kuning menutup matanya. Jika kita bergabung, kita mungkin bisa mengeluarkan Yankee. Tetapi jika kita menunggu terlalu lama, itu akan mencapai titik di mana kita tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Ngomong-ngomong, aku menginginkan sesuatu darimu. Kau menginginkan sesuatu dariku? Apa tepatnya? Kanselir demi immortal tidak tahu siapa pemuda ini atau dari mana asalnya, dan tidak tahu apa motivasinya yang sebenarnya. Di mana medali warisan Raja Immortal Slayer? Tanya pemuda itu dengan santai. Ketika putra mahkota meninggal di tangan Yankee, dia memiliki salah satunya. Desas-desus menyebar bahwa Yankee mengambilnya, tetapi saya menemukan bahwa desas-desus itu salah. Rupanya, medali itu terbang dengan sendirinya. Tidak ada yang lebih dekat dengan putra mahkota selain Anda, oleh karena itu saya curiga Anda terlibat dalam penghilangannya. Faktanya, saya yakin Anda tahu persis di mana itu. Medali warisan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Potong tindakannya. Saya penerus Raja Immortal Slayer dan saya sudah memiliki 2 medali. Anda tidak tahu seberapa kuat saya daripada putra mahkota, dan Anda juga tidak tahu bagaimana menggunakan medali warisan. Jika Anda mencoba menggunakannya, itu akan menguras energi Anda dan membunuh Anda. Tetapi jika saya memiliki total 3, saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tidak akan ada menunggu selama 10.000 tahun. Jika saya berhasil mengaturnya, saya akan lebih dari bersedia untuk membawa Anda ke dalam bagan raja bersama saya. Pikirkan berapa banyak yang akan menguntungkan Anda. Dan pikirkan tentang kemuliaan yang bisa Anda capai jika Anda bergabung dengan saya ketika saya mengambil alih semuanya. Apa? Kanselir demi immortal berkata, menatap pemuda itu. Kamu sudah memiliki 2 medali warisan Raja Immortal Slayer. Nasib Anda tampaknya melampaui putra mahkota. Tapi dia adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana,
atau setidaknya seorang ahli dari dunia abadi. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda dilahirkan dengan cara yang bahkan lebih sulit dipercaya dari itu? Itulah yang saya katakan. Saya melampaui dia dengan cara yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan, dan pada kenyataannya, Anda tidak dapat menebak asal saya jika saya memberi Anda tebakan yang tak terbatas. Dan dengan demikian, saya akan bertanya lagi. Di mana medali warisan itu? Apa untungnya bagi saya? Kanselir demi Immortal berkata. Kecuali saya mendapat untung, saya tidak akan bekerja dengan Anda. Dan jangan berpikir kamu akan bisa membunuhku jika aku menolak. Anda mungkin kuat, tetapi saya memiliki 1001 cara untuk melarikan diri. Sangat sedikit orang yang masih hidup yang bisa membunuhku, meskipun kamu boleh mencobanya. Pemuda berbaju kuning memandangnya lama, lalu berkata, sangat licik, dasar rubah tua. Meraih pakaiannya, dia mengeluarkan buklet batu giok dan labu botol berwarna giok yang berisi dunia kecil yang dibangun di sekitar pil obat. Ini adalah manual untuk seni energi kelas dewa yang lebih rendah, jimat lukisan rentang langit energi vital Dao besar. Dan ini adalah pil emas tanpa kematian Dao Heavenspan hebat. Dengan ini, Anda akan memiliki seni energi kelas dewa yang Anda inginkan. Saya mendapatkannya dari sisa-sisa makhluk abadi kuno di Myriad Worlds Monarch Chart. Saya berpikir untuk mengolahnya, tetapi saya sudah memiliki energi pembunuh abadi Raja Immortal Slayer, yang sebenarnya jauh lebih unggul. Selain itu, saya tidak punya waktu untuk berkultivasi apapun. Saya akan memberi Anda dua hal ini, tetapi jangan pernah berpikir untuk mencoba menggunakannya untuk melawan saya. Seni energi kelas dewa yang lebih rendah dengan serius. Itu adalah sesuatu yang sebelumnya hanya bisa diimpikan oleh Kanselir demi Immortal, dan akan mengarah pada kemajuan kultivasi yang cepat. Berikan padaku, dan aku akan memberitahumu di mana medali warisan Raja Immortal Slayer berada. Yang Qi mengambil semua milik putra mahkota setelah membunuhnya, tetapi tampaknya hal yang paling misterius dari semuanya terbang ke kedalaman sistem planet Yorewild, di mana ia berakhir di beberapa rerun Mahadewa kuno. Rerun Mahadewa kuno yang mana? Beri aku seni energi itu, kata Kanselir demi Immortal. Jelas dia akrab dengan pepatah lama Anda tidak melepaskan elang sampai Anda melihat kelinci. Baiklah, kata pemuda itu. Tapi pertama-tama, bersumpahlah bahwa Anda akan membantu saya mendapatkan medali warisan ketiga itu. Tidak masalah. Kanselir demi Immortal segera mengucapkan sumpah mematikan, di mana pemuda berbaju kuning melemparkan teks Taois dan pil obat. Kanselir demi Immortal tidak melakukan apapun dengan mereka untuk saat ini. Dia menempatkan beberapa segel ajaib pada mereka dan kemudian menyimpannya. Kamu benar-benar bermain aman, kata pemuda itu. Jangan khawatir, saya tidak melakukan kerusakan apapun, dan saya tidak mengacaukan manual atau pilnya. Sekarang, rerun Mahadewa apa yang baru saja kamu sebutkan? Di tahun-tahun yang lalu, ketika para ahli top dari Yorewild melawan neraka euforia, ada medan perang yang kemudian dikenal sebagai zona bahaya kekacauan iblis. Yang benar adalah bahwa saya tahu selama ini bahwa putra mahkota memiliki medali warisan itu, dan saya benar-benar membawanya ke zona bahaya iblis kekacauan untuk tujuan pelatihan pada beberapa kesempatan. Sayangnya, saya tidak pernah bisa masuk ke dalam, berkat niat membunuh yang masih ada dari para dewa dan iblis. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa masuk? Hah, zona bahaya saya ragu itu bisa dibandingkan dengan Myriad Worlds Monarch Chart. Ayo pergi. Setelah saya mendapatkan medali warisan ketiga itu, saya akan membantu Anda mencapai tujuan Anda di Titan Emperor Collegium. Apakah Anda pikir Anda dapat mengatur agar saya bergabung dengan kolegium itu akan membuatnya lebih mudah untuk berurusan dengan Yang Qi? Tentu saja, ayo pergi. Bahkan saat mereka bersiap untuk pergi, lebih banyak suara gemuruh bergema dari benua Sage Monarch saat tempat itu mengalami transformasi besar lainnya. Keduanya menoleh untuk melihat apa yang terjadi. RUUMBLE. Benua Sage Monarch sekarang menjadi planet hijau zamrud yang indah, seperti sesuatu yang akan menghiasi tongkat kerajaan Legiun Dewa Kuno. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola halus sempurna yang tergantung di kegelapan dan kesuraman, memancarkan cahaya seperti batu giok. Saat mendekatinya, orang bisa melihat gunung roh, tanah suci, dan segala macam pemandangan indah. Saat berputar, itu menciptakan prahara spasial yang akan mencegah siapapun mendekatinya dengan santai. Sudah ada ratusan planet satelit yang terlihat. Meskipun mereka kecil, mereka melampaui apapun yang pernah ada di dekat benua kaya subur. Faktanya, beberapa dari mereka sudah menjadi tanah suci kultivasi, meskipun tidak ada yang bisa menyaingi planet Sage Monarch yang baru. Dengan satelit-satelit itu, jelas bahwa tempat ini pada akhirnya akan menjadi sistem planet.
Bahkan benua Kuik Fajar yang lama tidak memiliki satelit seperti ini. Seiring berjalannya waktu, mereka akan dijajah dan mulai membangun energi vital. Dan lebih banyak satelit akan muncul saat planet induk tumbuh lebih kuat dan lebih besar. Pada saat ini, baik pemuda dengan Bascut dan kanselir demi immortal dapat merasakan bahwa pertahanan planet Sage Monarch jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayo pergi, kata pemuda itu. Trik salon seperti ini membuatku tertawa. Melambaikan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Melihat sekeliling, klon abadi Yang Qi berpikir, benua akhirnya menjadi sebuah planet. Tanah giok yang luas terbentang di sekelilingnya, dan energi roh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ada 1.800 planet satelit, yang terkecil berukuran 2 kali lipat dari benua kaya subur yang lama. Tentu saja, lonjakan kekuatan itu dirasakan oleh diri sejati Yang Qi di neraka Mahanata. Saat dia duduk di sana, mata tertutup dalam meditasi, lubang cacing terbuka di atas kepalanya dan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Hampir seolah-olah dia baru saja mengonsumsi pil obat yang luar biasa. Baiklah, saya siap untuk kesusahan langkah kelima. Saatnya menjadi Sage Raja Cahaya. Aku ingin tahu seperti apa kesengsaraan itu nantinya. RUUMBLE. Saat dia bangkit, aliran pasang surut kesengsaraan terbentuk di dalam neraka Mahanata. Bukan tugas yang mudah untuk mencapai Light King Step. Hanya beberapa jam setelah mencapai pasir abadi dan langkah nyata sejati, Yang Qi mencoba terobosannya ke langkah kelima, sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah. The Light King Step melibatkan hukum magis waktu, yang merupakan ranah legiun para dewa. Mereka bisa mengintip ke masa lalu dan masa depan, dan bahkan bisa menghentikan pergerakan cahaya. Mereka seperti Raja Cahaya itu sendiri. Hanya orang-orang dengan tekad mutlak yang bisa masuk ke langkah Raja Cahaya. Begitu upaya dimulai, tidak ada jalan untuk kembali, dan kegagalan akan mengakibatkan kematian yang mengerikan. Dalam beberapa kasus, itu adalah kematian pemusnahan total, tanpa sisa-sisa yang tertinggal sama sekali. Dalam kasus lain, itu melibatkan perlahan-lahan layu sampai mati. Kesengsaraan yang datang dengan langkah Raja Cahaya itu kejam. Itu bukan awan kesengsaraan, melainkan kesengsaraan waktu. God Lightning of Time akan menerangi seluruh langit dan bumi, dan merupakan cahaya yang mengandung waktu itu sendiri. Ketika itu mengenai seorang kultivator, orang itu akan menua dengan cepat sampai kekuatan hidup mereka habis, efek yang pernah dialami Yang Qi sebelumnya di persimpangan dunia dalam sistem planet Coiling Arc. Dia bahkan telah melihat demi immortal menuju kematian dalam sekejap mata setelah disambar cahaya di sana. Saat kesengsaraan dibangun, neraka Mahanata dipenuhi dengan cahaya waktu, yang turun ke atasnya dan menyebabkan transformasi dramatis pada substrukturnya. Namun, itu tidak membahayakannya, apalagi menghancurkannya. Sebaliknya, kekuatan dibangun di kedalaman dirinya, ke titik di mana dia merasa seperti dia bisa meratakan alam semesta itu sendiri dengan tangan kosong. Gemuruh. Sebuah bola cahaya bercahaya jatuh, meledak di atasnya untuk memandikannya dalam God Lightning of Time. Kekuatan waktu bergabung dengan petir energi sejati dan terbungkus dalam energi yang sangat buruk, menciptakan formasi mantra yang sangat besar dan mematikan. Saat formasi berputar, sungai bergolak yang terbuat dari waktu mentah itu sendiri muncul di atas kepala Yang Qi. Di dalam sungai, 3 klon Dharma Yang Qi muncul, salah satunya ganas, dan salah satunya jahat. Mereka semua tampaknya mengandung berbagai aspek kekuatan milik Yang Qi, dan mereka semua memiliki senyum jahat di wajah mereka saat mereka mengulurkan tangan dan mencoba menarik Yang Qi ke kedalaman kegelapan dan kesuraman sungai waktu. Itu, pelayan neraka Yang Qi tercengang saat dia melihat sungai waktu dan 3 klon Dharma. Ini adalah kesengsaraan 3 periode. Saya pernah mendengar bahwa kesengsaraan ini biasanya muncul untuk penghancur, jadi bagaimana mungkin hal itu terjadi pada Yang Qi sungai waktu itu menghubungkan ke masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan itu adalah cloning Dharma dari 3 periode yang mencerminkan versi diri yang paling jahat. Jika Anda tidak bisa menahan kesengsaraan dari 3 diri, Anda akan ditarik ke sungai waktu dan binasa. 1. Itu adalah salah satu yang paling misterius, jahat, dan ajaib dari semua kesengsaraan surgawi, yang bisa dengan mudah mematikan. Bagaimanapun, itu melibatkan pembunuhan refleksi dari masa lalu, masa depan, dan diri seseorang saat ini. Seringkali, diri sendiri bisa menjadi lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Dan dalam hal ini, seseorang harus menghadapi 3 diri. 3 periode kesengsaraan baiklah, ayo kita lakukan. Yang Qi telah membaca kesengsaraan ini dalam teks-teks Taois kuno, namun dia tidak merasa takut sama sekali. Terbang menuju 3 versi dirinya di sungai waktu,
dia segera melepaskan serangan tinju yang menyebabkan cahaya Sagelite dari aula surga memenuhi area itu. Penciptaan. Tanpa diduga, salah satu dari 3 klon Dharma periode dalam kesengsaraan juga menyerang dengan tangan dewa yang satu, serta surga legiun dewa. Neraka Mahanata langsung dilempar ke dalam kekacauan. Energi vital mengamuk, tanah meletus seperti air, dan bahkan energi mengerikan di bawah tanah terpengaruh. Abadi, Yang Qi tidak menahan apapun dan berjuang sepuasnya. Dia tahu bahwa cloning Dharma 3 periode ini hanyalah cerminan dari dirinya sendiri, dan pada dasarnya merupakan alat dari hukum alam-alam semesta. Meskipun mereka menggunakan kekuatan dan seni energinya, mereka tidak memiliki harta magis, mereka tidak memiliki Gatwom, tidak ada jimat ular kekaisaran, dan tidak ada gading mamut. Tiba-tiba, seekor ular tua primal chaos muncul, menyapu ke depan untuk menabrak formasi mantra yang diciptakan oleh God Lightning of Time. Mempertimbangkan tingkat energi sejati Yang Qi saat ini, dia sebenarnya mendapatkan pencerahan baru dengan menggunakan mantra ular kekaisaran. Sejujurnya, mereka tidak dibatasi oleh level atau alam selama seseorang memiliki energi sejati yang cukup, fungsi tingkat yang lebih tinggi dapat dibuka. Terakhir kali dia menggunakan jimat ular kekaisaran, dia telah menjadi petapa agung langkah kedua, tetapi sekarang dia berada di langkah keempat, dan perbedaannya sangat besar. Begitu dia melepaskannya, dia bisa merasakan disiplin bela diri tertentu bersembunyi di kedalaman mereka. Sesaat kemudian, dia menggunakan salah satu kemampuan mematikan itu. Dewa Pemakan Surga Dao, ular tua kekacauan primal melingkar, berubah menjadi pusaran yang meletus dengan gaya gravitasi. Seketika, ratapan hantu dan lolongan para dewa bergema dari dalam. Klon masa lalu tidak dapat mempertahankan kekuatan dan tersedot ke dalam ular kuno, menjadi kekuatan mentah. Dalam waktu singkat, klon masa kini dan masa depan mengalami perlakuan yang sama. Menyerap klon 3 periode segera mendorong pencerahan Yang Qi tentang hukum magis waktu ke tingkat yang jauh lebih mendalam. Sekarang, dia dikelilingi oleh kekuatan waktu yang berputar-putar yang begitu padat hingga hampir cair. Ini adalah momen kritis dalam mencapai langkah Raja Cahaya. Retakan, kegentingan, 100 juta partikel terbangun di dalam dirinya, mendorongnya ke tingkat 500 juta megamamot. Dengan kekuatan ini, dia benar-benar bisa memetik bintang dan merebut bulan, dan bahkan mengubah rotasi seluruh alam kehidupan. Perubahan juga terjadi pada God Legion Paradise miliknya. Aliran cahaya berputar-putar di seluruh itu, menimbulkan aura seperti seorang raja. Saat cahaya itu bergabung dengan hukum ruang angkasa yang saleh, mereka membentuk banyak rantai ruang waktu. Di kedalaman God Legion Paradise, ruang waktu tenggelam dengan sendirinya, menciptakan aliran yang berbeda dari dunia luar dan kadang-kadang bahkan berhenti bergerak. Ini adalah kekuatan dari langkah Raja Cahaya. Tombak Dewa Infernal, portal neraka, dan wadah api neraka semuanya meningkat, tetapi transformasi paling dramatis adalah pada sayap malaikatnya, yang tumbuh lebih besar. Mereka menjadi warna putih yang lebih murni, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan ditutupi dengan desain dekoratif yang mewakili waktu dan cahaya. Pada saat ini, kecepatan Yang Qi mampu jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Light King Step melibatkan kontrol waktu, dan hukum magisnya memperkuat sayap malaikatnya ke titik di mana seni energi kelas dewa biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan mereka. Saat ini, bahkan Ordo Ketujuh demi Immortal yang terhormat tidak dapat berharap untuk menangkap Yang Qi jika dia melarikan diri dari mereka. 3 portal neraka, dia berkata. Portal neraka lain muncul di belakangnya, meletus dengan iblis-iblis yang jatuh langsung ke wadah api neraka, langsung diubah menjadi energi yang lebih vital untuk memperkuat formasi mantra. Selanjutnya adalah langkah kerja surgawi. Tidak ada berhenti sekarang. Aku akan menguras 9 gading mamut ini sampai aku mencapai level demi immortal. Saya menjadi lebih kuat dengan setiap terobosan, jadi tidak ada alasan untuk menyerah. Setelah aku menjadi demi immortal, siapa di kolegium yang mungkin mau membuat masalah untukku? Hanya para penghancur dekat, demi immortal urutan ke-8 dan ke-9, yang berani berpapasan denganku. Selanjutnya adalah langkah kerja surgawi, di mana seseorang merenungkan cara kerja surga dan kedalaman alam semesta. Seseorang juga akan bermeditasi pada kebenaran seni energi, yang akan mendorong seni energi dan energi sejati mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih sempurna. Melemparkan kepalanya ke belakang, Yang Qi menarik sepenuhnya pada 9 gading raksasa, dan juga menggunakan portal neraka dan wadah api neraka untuk memanggil iblis-iblis demi immortal untuk dijadikan bahan bakar. Akhirnya, salah satu gading mamut hancur dan serpihan tulang tersedot ke Yang Qi untuk menjadi bagian dari tulangnya sendiri. Pada saat itu, sebuah membran muncul di tulangnya yang tampak seperti kulit Dewa Megamamot. Seketika,
Tulangnya menjadi lebih keras dan lebih tangguh. Semuanya mulai bergetar, sampai pada titik di mana sepertinya hujan bintang jatuh. Dalam sekejap mata, Yang Qi merasa seperti alam semesta dibanjiri air. Seolah-olah gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan transformasi dramatis pada alam semesta pada umumnya. Dia merasa seperti buaya mitologis dari zaman kuno, yang memiliki benua di punggung mereka dan gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan gempa bumi yang menewaskan banyak makhluk hidup. 2. Itu adalah pengalaman yang benar-benar mendalam dan penuh teka-teki. Pada titik ini, kesengsaraan lain tiba. Ada berbagai jenis petir dan cahaya yang tidak terkait dengan bumi, air, api, atau angin. Sebaliknya, itu adalah hukum magis yang terbentang dalam garis untuk membentuk papan Go. Kemudian potongan-potongan permainan di papan menembak ke arah Yang Qi dalam serangan. Faktanya, dia sendiri adalah bagian dari permainan, dan semuanya bergerak sesuai dengan cara kerja surga. Dalam sekejap mata, seluruh papan Go diatur menjadi skenario yang mematikan. Ini adalah kesengsaraan pekerjaan surgawi. Cara kerja surga seperti permainan Go. Mencoba mempersulit saya, Anda kesengsaraan pekerjaan surgawi yang buruk, jangan membuatku tertawa. Lihat saja bagaimana saya membuka cara kerja surga dan menghancurkan Anda berkeping-keping. Yang Qi tetap tidak bingung saat dia menghadapi papan Go yang dibentuk oleh hukum magis kesengsaraan. Saat dia pergi tentang menghancurkannya, dia juga merenungkan kedalaman kerja surga, dan kedua upaya itu datang dengan mudah. Beberapa saat kemudian, papan Go meledak dan dia menyerap semua energi yang dihasilkan saat dia memasuki langkah kerja surgawi. Sekarang dia berada di langkah ke-6, tingkat kekuatannya tidak meningkat secara dramatis, tetapi seni energinya tumbuh lebih halus dan kekuatan hidupnya berkembang. The Hellfire Crucible hancur, lalu terbentuk lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu sama dengan tombak Dewa Infernal, portal neraka, dan sayap malaikat. Namun bahkan ketika mereka direformasi, mereka hancur lagi, sebelum membentuk kembali bersama. Api berkelap-kelip saat proses berlangsung berulang-ulang, sementara Yang Qi menggunakan energi sejatinya untuk membuat dirinya lebih lengkap dan sempurna, tanpa kelemahan sedikit pun. Itulah kekuatan pekerjaan surgawi, yang bahkan hanya sedikit orang yang dapat merenungkannya, apalagi memahaminya. Pekerjaan surgawi adalah kebenaran yang mengatur energi vital dan strukturnya, serta berbagai kerumitan hukum magis. Memahami hal-hal seperti itu akan menghasilkan tubuh fisik yang jauh lebih stabil, umur panjang yang meningkat, dan kemampuan untuk menentang surga tanpa hukuman. Saat Yang Qi menjadi sage pekerjaan surgawi, klon abadinya di planet Sage Monarch merasakan perubahan, dan lebih banyak satelit muncul di sekitar planet ini, sesuai dengan desain formasi mantra yang kuat. Menghembuskan napas dalam-dalam, klon itu mengirimkan aliran energi sejati berwarna giok untuk membentuk serangkaian bagan formasi mantra, masing-masing berukuran ratusan ribu kilometer. Tanpa diduga, dia membuat kemajuan yang signifikan dengan Kaisar Giok mendalam Welkin Exalted Celestial God Dao. Seni energi kelas dewa yang dia kembangkan memiliki banyak level, masing-masing dengan kekuatan dan kemampuan baru. Kemampuan untuk membuat bagan formasi mantra dan mengubahnya menjadi kelurusan Dao surga menunjukkan bahwa dia telah membuat terobosan besar. Pada saat ini, klon Yang Qi cukup kuat untuk mengalahkan demi Immortals mendalam urutan ketiga. Tentu saja, itu hanya akan terjadi jika demi Immortal yang bersangkutan tidak mengolah seni energi kelas dewa. Pada saat ini, rotasi planet Sage Monarch semakin sesuai dengan Dao surga. Saat satelit mengorbit di sekitarnya, mereka mulai membentuk nexus yang menghubungkannya ke dunia abadi, sebuah pesawat yang disebut surga surgawi Kaisar Langit. Menghubungkannya memberikan kekuatan dalam bentuk cairan batu giok yang sangat cocok untuk digunakan dalam kultivasi. Planet Sage Monarch terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring berjalannya waktu. Itu juga berkembang, dan energi vital seperti batu giok yang mengisinya menyebabkan satelit baru bermunculan ke kiri dan ke kanan. Saat proses berlanjut, sistem planet kecil mulai terbentuk. Dan tentu saja, seni energi penduduk juga tumbuh lebih kuat. Diriku yang sebenarnya adalah langkah ke-6 Grid Sage, jadi sekarang aku bisa menyesuaikan orbit satelit agar sesuai dengan Dao surga. Selanjutnya adalah planet God Step, yang akan menjadi kemajuan besar. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan kekuatan dewa dari triliunan benda langit di alam semesta untuk mulai membentuk sistem planet. Setelah itu datanglah langkah tanpa batas dan epik saga. Klon tidak sabar menunggu semua itu terjadi. Putraku benar-benar maju dengan pesat, pikir Bunda Suci. Mempertimbangkan apa yang terjadi dengan benua Raja Petapa, tampaknya dia akhirnya sampai ke neraka Mahanata dan menghadapi kesengsaraannya. Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan pergi. Dimanapun dia berakhir,
dia pasti akan melampaui saya. Kembali di neraka Mahanata, sejumlah planet muncul di atas kepala. Beberapa berwarna emas gelap, beberapa berwarna darah, beberapa menghijau dan hijau, dan beberapa seputih tulang. Semuanya adalah bagian dari neraka Mahanata. Neraka Mahanata memiliki langit, kehampaan, sistem planet, alam semesta, dan benda-benda langitnya sendiri. Itu seperti cabai yang unik dari dunia dengan lebih banyak planet daripada yang bisa ditampung oleh dunia fana. Yang Qi bisa melihat satu di atas yang lebih besar dari 10.000 benua gempa fajar disatukan, dan seluruhnya terbuat dari tulang. Jika seseorang yang mengembangkan kemampuan ilahi tipe tulang dapat berlatih latihan pernapasan di planet seperti itu, kultivasi mereka akan dengan cepat mencapai tingkat yang luar biasa. Ada juga planet aneh lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk masuk ke planet Godstep selain lokasi ini, terutama mengingat Yang Qi telah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di sini. Waktunya untuk langkah Dewa Planet. Kesengsaraan lain dimulai. Kali ini adalah planetary Armageddon Tribulation, di mana planet yang tak terhitung jumlahnya akan merasakan terobosannya dan melepaskan energi yang sangat buruk dalam bentuk proyeksi planet. Proyeksi-proyeksi itu kemudian akan berusaha untuk menghancurkan jiwanya, keilahian yang baru lahir, dan tubuh kedagingannya dari keberadaan. Nama lain untuk jenis kesengsaraan ini adalah Fury of the Planet God. Hanya jika seorang kultivator dapat menahan amarah yang dapat dilepaskan oleh roh dewa planet, mereka mungkin dapat mengendalikan seluruh planet. Tentu saja, ada lebih banyak planet di neraka Mahanata daripada yang bisa ditemukan dimanapun di dunia fana. Dan ketika mereka melepaskan amarah mereka, itu sangat intens. Kultivator manapun yang menghadapinya akan menganggapnya brutal hingga ekstrim. Satu demi satu, proyeksi planet muncul di lautan kesadaran Yang Qi, menghantamnya dengan kekuatan besar. Namun, lautan kesadarannya luas dan dalam, dan dia memiliki pencerahan dari kehendak agung neraka Mahanata. Faktanya, lautan kesadarannya begitu dalam sehingga dapat dengan mudah menampung planet jatuh yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan setiap manifestasi alam lainnya. Menutup matanya, dia mulai bermeditasi, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan planet-planet. Semakin banyak planet yang dihadapi seorang kultivator ketika mencapai planet Godstep, semakin kuat hasilnya setelah terobosan. Biasanya, para pembudidaya di dunia fana yang menghadapi kesengsaraan planet Godstep hanya akan menghadapi maksimum 129.600 planet. Bagaimanapun, itu adalah nomor yang ditentukan yang ditempelkan oleh surga. 1. Tetapi ketika Yang Qi duduk di sana bermeditasi, ratusan ribu planet melepaskan energi yang sangat buruk untuk menyerangnya. Kemudian jumlahnya naik menjadi 100 juta. Kemudian 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 10 miliar. Tampaknya tidak ada akhir bagi mereka, seolah-olah mereka adalah pasir abadi alam semesta. Akhirnya, gading mamut lainnya hancur dan menjadi bagian dari tulang Yang Qi. Namun planet-planet masih marah. Krik, retakan. Setelah periode waktu yang tidak dapat ditentukan, kesengsaraan berakhir dan kapasitas energi sejati Yang Qi naik lagi. Saat dia melakukan lompatan pertamanya ke planet Godstep, kekuatan mengalir melalui lubang cacing dan masuk ke planet Sage Monarch. Saat itu terjadi, klon abadinya bangkit dan menghirup, menyebabkan ratusan satelit muncul. Sistem planet yang baru lahir diperluas dan energi vital tumbuh lebih berlimpah. Pada saat yang sama, banyak individu mengalami terobosan, misalnya, Kaisar Hantu Yama mencapai tingkat demi immortal. Kemajuan pesat terjadi di kedua sisi lubang cacing. Tentu saja, Yang Qi tidak melambat sama sekali. Dia menuju ke langkah tanpa batas, yang ke-8 di tingkat Sage Besar. Berhasil melewati kesengsaraan berarti bahwa kemampuan ilahi dan kekuatan magisnya akan menjadi tanpa batas. Yang Qi melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong ketika awan kesengsaraan terbentuk di atasnya, di dalamnya mengintai proyeksi keabadian. Pada saat yang sama, Raja Iblis, Kaisar Iblis, dan Raja Iblis muncul di kedalaman neraka di sekitarnya. Angin busuk menjerit dan darah menghujani dari langit. Yang mengejutkan, setiap tetes darah itu adalah dunia kecil, dan masing-masing berisi surga setan. Kesengsaraan abadi darah surga iblis tanpa batas. Mulut neraka. Dia sudah mati rasa dengan apa yang terjadi, setelah melihat banyak kesengsaraan yang dianggap legendaris, dan hal-hal yang biasanya tidak akan pernah muncul di dunia fana. Hujan darah berubah menjadi dunia darah dan dewa darah iblis surgawi muncul, menggali titik akupuntur Yang Qi dan menyerang sel-sel yang membentuk tubuhnya saat mencoba mengubahnya menjadi kulit tak bernyawa. Ini adalah kesengsaraan iblis yang datang, bukan sebagai serangan eksternal, tetapi sebagai invasi parasit. Setiap tetes darah disebut darah surga iblis yang abadi,
tidak terkekang di dunia, haus untuk menjadi iblis dengan darah iblis dan mengubah korban mereka menjadi darah surga setan yang baru. Namun, Yang Qi memiliki tekad yang besar. Menggambar pada seni energinya, dia menyalakan energi sejatinya dan partikel-partikel di dalam dirinya meletus dengan cahaya yang mulia. Dewa darah surga iblis dibakar dan mulai terbakar habis. Alih-alih menjelekkannya, darah iblis itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatannya. Hujan darah turun semakin deras dan serangan semakin intensif. Tapi itu tidak berhasil. Yang Qi perlahan bangkit, membiarkan dirinya dibaptis oleh kesengsaraan. Sebuah aura yang tampaknya tidak memiliki batas muncul di lautan energinya, yang sudah berisi proyeksi awal neraka Mahanata. Dia sekarang berada di langkah tanpa batas, artinya dia bisa menghasilkan energi sejati tanpa batas. Gading raksasa lainnya runtuh, menuangkan lebih banyak kekuatan ke lautan energinya. Akibatnya, partikel di dalam dirinya melonjak. 600 juta, 700 juta, 740 juta. Ketika prosesnya berhenti, dia hanya berjarak 100 juta partikel dari kebangkitan penuh. Klonnya merasakan perubahan itu, namun tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menunggu waktunya, menunggu saat yang tepat untuk beraksi. Langkah tanpa batas itu sederhana. Sekarang untuk langkah epik saga. Saat dia fokus pada masalah itu, gambar purba muncul di langit di atas, yang tidak lain adalah kesengsaraan yang mematikan. Itu adalah langkah terakhir di tingkat sage agung, dan dinamakan demikian karena energi sejati seseorang akan menjadi seperti sesuatu dari masa lalu yang jauh. Seseorang harus memahami apa artinya sebuah batu besar yang mencair dari waktu ke waktu, dan hasilnya adalah energi sejati yang sangat kuno, sesuatu yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Kekuatan epik saga step benar-benar melampaui apapun di bawahnya. Itu dipenuhi dengan aura paling purba dan kuno, tipe yang bisa dengan mudah mengalahkan sebagian besar lawan. Hanya dengan menjadi epik saga sage, seseorang akan benar-benar memahami apa yang kuno dan kuno. Yang Qi melihat ke atas pada gambar kuno yang saleh di atas, dan dia tahu bahwa kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam waktu dekat. Tentu saja, ini hanya makanan pembuka. Makanan yang sebenarnya datang dengan level demi immortal. Yang Qi melepaskan serangan tinju pada gambar dewa, namun itu tidak hancur. Sebaliknya, Yin berubah menjadi Yang, membalikkan efek serangan. Namun, Yang Qi membuat penyesuaian sesuai dengan dao surga. Gemuruh. Gambar saleh meletus seperti lampu, mengirimkan api melompat ke arah Yang Qi. Dia menjentikkan jarinya, mengirimkan cahaya bijak untuk menemui mereka. Api kemudian menjelma menjadi tombak panjang yang menusuk ke arah ulu hati. Yang Qi menyesuaikan lagi, meraih tombak, menghancurkannya, dan melepaskan serangan lain. Sebagai tanggapan, gambar dewa tumbuh lebih besar dan pasukan mistik besar-besaran muncul di dalamnya, diisi dengan tentara surgawi dan jenderal yang membawa segala jenis senjata mematikan. Jimat dari satu dewa, eksekusi semua pengkhianat. Tiba-tiba, seorang prajurit surgawi yang perkasa muncul. Dia memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan dipasang di atas kuda naga, dengan kapak algojo di tangannya. Yang Qi bahkan tidak melihatnya. Dengan tamparan tangan satu dewa, dia membuat prajurit itu menjadi pasta berdarah. Tapi kemudian, segalanya menjadi gila. Lebih banyak tentara surgawi dicurahkan untuk mengelilinginya seolah-olah dia adalah inkarnasi dari monster purba. Tiba-tiba, dia merasa seperti berada di era kuno, ketika manusia dan makhluk abadi bercampur dengan bebas dan pengadilan surgawi masih terbentuk. Seperti inilah rasanya zaman purba, pikirnya. Ini adalah kesengsaraan level epik saga. Yah, itu tidak terlalu buruk. Pengadilan surgawi prajurit dan jenderal surgawi aku akan menghancurkan mereka semua. Mereka hanyalah alat dari dunia abadi, sedangkan saya melanjutkan ajaran dan doktrin legiun para dewa. Akulah Mahadewa yang berdaulat yang berinkarnasi. Beraninya mereka mencoba berperang melawan saya. Ini sangat memalukan. Dia mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, menyebabkan banyak lingkaran cahaya muncul di sekitar kepala musuhnya. Hampir segera, para prajurit dan jenderal surgawi mulai menghilang dari keberadaannya. Pada titik ini, kesengsaraan berubah lagi. Awan kesengsaraan bergolak dari gambar dewa, di mana ada Raja Abadi, beberapa mengenakan jubah kuning, beberapa mengenakan tanda kerajaan, dan beberapa mengenakan baju besi. Saat mereka bergegas maju untuk menyerang, Yang Qi menyerang dengan kekejaman serigala atau harimau. Menggambar di tangan satu dewa, dia mulai dengan penciptaan, lalu melanjutkan ke kehancuran, alam, keabadian, dan ion. Dia bahkan menggunakan jurus ke-6, reinkarnasi. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, kecuali mereka tidak gelap gulita. Sebenarnya ada 6 versi yang berbeda,
masing-masing memiliki warna yang berbeda. Ada yang terang dan ada yang gelap. Beberapa tampak kejam dan beberapa tampak damai. Mereka mewakili tidak lain dari 6 dao reinkarnasi, yaitu daos para dewa, manusia, roh jahat, asura, neraka, dan binatang buas. 1. Bagaimanapun, sikap keenam dari tangan satu dewa adalah tentang kekuatan reinkarnasi. Saat gerakan itu dilepaskan, gambar dewa hancur dan tentara surgawi, jenderal surgawi, dan raja abadi tersedot ke dalam reinkarnasi, tidak pernah muncul lagi. Gambar dewa mulai menyusut dengan sendirinya dan energi sejati Yang Qi menjadi lebih kuno dan kuno. Makna tertinggi dari level epik saga hidup dalam jiwanya, dan basis kultivasinya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelompok terakhir dari 100 juta partikel terbangun di dalam dirinya, mendorongnya untuk melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan panjang. Akhirnya, semua 840 juta partikel terjaga. Pada saat yang sama, bayangan-bayangan dirinya dapat dilihat di dalam ruang abu-abu neraka Mahanata. Tingkat psikisnya sekarang jauh melampaui seorang kultivator biasa sehingga tidak ada orang seperti itu yang bisa melakukan apapun padanya. Sebagai epik saga sage, Yang Qi dapat dengan mudah membunuh demi Immortals urutan ke-6 atau ke-7. Dia sekarang jauh dari level sebelumnya dari langkah kedua Great Sage. Diri lamanya bisa dianggap menggelikan seperti semut. Namun dia hanya berkembang dari semut menjadi ular. Jika dia ingin menjadi naga, dia harus mencapai level demi immortal. Apakah akan sesulit itu untuk mencapai level demi immortal? Dia mengekang aura epic saga step dan menutup matanya untuk mengumpulkan pikirannya. Di sekelilingnya, formasi mantra terus berputar dalam batas-batas surga Legiun Dewa. Setelah beberapa lama merenung, dia menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk melanjutkan power up. Meskipun dia ingin mencapai level demi immortal secepat mungkin, dia perlu istirahat untuk waktu yang singkat. Dia baru saja pergi langsung dari langkah kedua tingkat sage besar ke tingkat ke-9, lompatan 7 tingkat yang akan membuat bahkan makhluk abadi terkejut. Dia secara bawaan terampil, dan memiliki fisik tuan yang berdaulat, tetapi bahkan dia bisa lelah. Dan saat ini, dia sangat perlu menstabilkan dirinya sebelum mencoba transformasi lebih lanjut. Waktunya pergi. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi saya dapat kembali ke neraka Mahanata jauh lebih mudah daripada terakhir kali. Saya perlu istirahat sebentar. Kabur dalam gerakan, dia menggali melalui ruang abu-abu neraka Mahanata, muncul kembali di luar beberapa saat kemudian. Melihat kembali ke ruang abu-abu emas gelap, dia mengangguk puas. Dia sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan, dengan cacing baptisnya, dapat dengan mudah masuk dan keluar dari ruang abu-abu ini. Setelah beristirahat dan memulihkan energi vitalnya, dia akan kembali dan naik ke tingkat demi immortal. Selain itu, setelah menyembunyikan keilahiannya yang baru lahir di sini, dan sekarang setelah dia mengetahui koordinat spasial, dia dapat menggunakan portal neraka untuk membuka lorong kapanpun dia mau. Neraka Mahanata mungkin juga merupakan halaman belakang rumahnya, menempatkannya pada posisi yang benar-benar tak terkalahkan. Lagi pula, jika dia akhirnya melawan lawan yang terlalu kuat untuknya, dia hanya bisa berteleportasi ke dalam dan bahkan makhluk abadi yang kuat pun tidak akan berani mengikutinya. Kemudian dia bisa melatih kultivasinya di dalam dan keluar lebih kuat untuk mengalahkan musuhnya. Dengan 840 juta partikel terjaga, Yang Qi tahu bahwa dia berada di jalur puncak kekuasaan. Menggunakan rute teleportasi yang sama seperti sebelumnya, dia kembali ke Invincible Society. Setelah kembali, dia menemukan bahwa pedang 17 hampir selesai dengan kesengsaraannya. Dia saat ini diserang oleh iblis surga, namun setiap tebasan pedangnya memotong mereka menjadi berkeping-keping. Dia telah mendapat banyak manfaat di Myriad Worlds Monarch Chart, dan sekarang dia memanfaatkan semua itu untuk mencapai hasil yang menggetarkan dan menghancurkan bumi. Energi pedangnya berkobar dengan menyilaukan saat kripta pedang muncul di sekelilingnya, menghancurkan kesengsaraan iblis surga dengan impunitas. 1 pedang untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. 2 pedang menjadi demi immortal. 3 pedang untuk menghancurkan vault di atas. 4 pedang untuk menghancurkan alam semesta. 5 pedang menjadi Godmid. 6 pedang menguatkan keabadian. SWOT 17 bangkit dan perlahan mengembuskan napas, mengirimkan aliran energi pedang keluar yang menyapu bersih area dari energi vital kesengsaraan. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang intens bergema, memastikan bahwa dia sekarang adalah demi immortal. Larva cacing baptisnya juga telah tumbuh secara signifikan dan telah sepenuhnya menyatu dengannya. Dengan teknik pedangnya, dia sekarang bisa membuat lubang cacing, membuatnya lebih mematikan dari sebelumnya. Selamat, kakak tertua, kata Yang Qi.
Kamu adalah demi immortal sekarang, yang berarti kamu akan dipromosikan menjadi siswa kerajaan. SWOT 17 membuka matanya. Siswa kerajaan, hah? Kami di Invincible Society tidak peduli tentang hal itu. Kami mendapatkan sumber daya kami sendiri dan memajukan kultivasi kami sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada birokrasi para tetua di Titan Emperor Collegium. Melihat ke atas, dia menyipitkan matanya dan melakukan tes cepat untuk memeriksa batas basis kultivasinya. Aliran energi sejati keluar dari dahinya, tetapi tidak mampu memasuki Yang Qi. Hampir seolah-olah Yang Qi tidak ada di sana. Pada saat yang sama, pedang 17 dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang kuat di Yang Qi, seperti amukan petir, sesuatu yang dapat membantai setiap individu yang tidak menghormati Legiun Dewa. Jelas, Yang Qi jauh lebih kuat darinya. Bahkan terobosan terbarunya tidak mendorong level SWOT 17 melewati Yang Qi. Apakah kamu akhirnya mencapai level demi immortal, Junior Brother? Dia bertanya. Yang Qi tertawa. Tidak, saya hanya seorang sage epic saga. Aku bisa mencapai level demi immortal kapan saja, tapi aku memutuskan akan lebih baik membiarkan energi vitalku meningkat sedikit terlebih dahulu. Dan sekarang saya bisa kembali ke neraka Mahanata kapan saja saya mau, jadi saya tidak terburu-buru. Hanya langkah ke-9 Great Sage dan kamu sekuat itu, SWOT 17 berkata dengan takjub. Seperti apa kamu sebagai demi immortal, seberapa kuat kamu? Cukup kuat sehingga aku bisa membunuh demi immortal seurutan ke-7 tanpa menggunakan harta magis, jawab Yang Qi santai. Bahkan demi immortal terhormat dengan seni energi kelas dewa tidak akan menjadi ancaman bagiku. Jika saya mengandalkan harta magis seperti mantra ular kekaisaran saya, maka saya pasti bisa memusnahkan demi immortal urutan ke-8. Begitu aku melangkah ke level demi immortal, tebakanku adalah aku bisa mengalahkan demi immortal universal. Saya pada dasarnya tidak akan bisa dihancurkan pada saat itu dan bahkan bisa melarikan diri hidup-hidup dari keabadian. Mahadewaku, kamu hampir sekuat kakak kedua Penatua. SWOT 17 menatapnya dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan di Titan Emperor Collegium sekarang. Kami cukup kuat sehingga bahkan para raja yang lebih tua pun tidak akan berani menimbulkan masalah bagi kami tanpa berpikir panjang dan keras terlebih dahulu. Dan saya yakin Anda memiliki beberapa trik untuk digunakan dalam keadaan darurat. Betul sekali. Saya masih memiliki beberapa gading mamut yang tersisa, yang berarti saya bisa mendapatkan dorongan tenaga yang besar, jika perlu. Dan cacing baptis ibu tahap ke-7 saya sedang membangun kekuatan juga. Ngomong-ngomong, apakah kakak dan kakak kita yang lain sudah kembali? Tidak, katanya dengan gelengan kepala khawatir. Aku merasa mereka semua terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart. Apa tak satu pun dari mereka yang keluar? Yang Qi berkata dengan kaget. Pedang 17 mengangguk muram. Bulan telah berlalu, dan bagan Raja Myriad Worlds telah lama ditutup. Setelah itu terjadi, tidak ada kemampuan divine yang kuat atau seni energi yang luar biasa yang dapat digunakan untuk keluar darinya. Dengan kata lain, kakak dan kakaknya semua akan terjebak di dalam selama 10.000 tahun ke depan. Dan guru mereka, Dugu yang tak terkalahkan, berada di beberapa aspek ruang waktu yang tidak diketahui, mengerjakan kultivasinya di pengasingan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?